Halo semuanya, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan tukar poin di aplikasi Ekios Kasir Online. Di aplikasi Ekios ini ada fitur tukar poin ya. Adanya fitur tukar poin ini bisa jadi penyelamat nih bagi pemilik toko ketika ingin bagi THR ke pelanggan. Gimana sih caranya? Pertama ya, pemilik toko bisa tahu customer mana saja yang sering belanja sehingga dapat menentukan perhitungan THR yang didapat oleh customer. Kedua, perolehan poin transaksi ini dapat digunakan sebagai voucher belanja pelanggan. Jadi tukar poin ini digunakan untuk voucher belanja pelanggan ya. Hal ini bisa dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dalam berbelanja di toko kamu pastinya. Baik, kita buka aplikasi Ekios. Untuk mengset persentase poin member, kita buka di pengaturan sistem. Nah, di sini ada persentase poin member. Kamu bisa mengesetnya mungkin setengah ke 1 atau 2 sesuai dengan kebijakan dari toko kamu masing-masing. Misalnya kamu pengen 2% dari persentase poin belanja itu dari total transaksi belanja, ya silahkan gitu. Tapi pada umumnya toko-toko minimarket atau belanja itu biasanya mematok setengah atau 1% dari total transaksi belanja. Nah, untuk aplikasi Ekios ini kamu perlu refresh dulu ya. Jika tidak, maka settingnya belum berjalan. Nah, kita coba ini melakukan transaksi. Kita coba transaksikan. Kita bayar. Kemudian kita coba lihat print stroke-nya ya. Nah, kalau di nota digital ini nggak tertulis adanya member ya, jadi harus melalui print stroke baru kelihatan poin membernya yang didapat oleh customer. Nah, di sini poin membernya dari poin transaksi tersebut yaitu 55. Padahal udah kita set, tapi ini karena belum kita refresh, jadinya masih 1% dari total transaksi belanja. Nah, kita perlu refresh dulu. Refreshnya kita keluar dulu dari aplikasi, kemudian kita masuk lagi. Nah, kita coba melakukan transaksi ya. Kita masukkan dulu membernya, nama member, kemudian kita pilih produk. Oke. Nah, ini hasil dari transaksi ya. Udah 27 yang artinya setengah dari total transaksi belanja. Persentasenya setengah. Oke, ini udah benar. Nah, itu cara transaksi belanja ya. Untuk member yang ketika belanja, kemudian cara mengecek poin transaksinya dapat di print dari hasil perbelanjaan itu. Kemudian kita bisa lihat data kontaknya, data kontak, data member, dapat berapa member itu. Kemudian misalnya nih, kita mau ada tukar poin dari member Zaki. Nah, kita masukkan membernya, kemudian pilih barang sesuai dengan poin yang dimiliki. Misalnya ini poki-poki ya. Nah, kita misalnya mau edit 3, kita transaksikan, kemudian nilai poin member kurang dari total. Nah, ini kalau kita ingin tukar poin, kita harus menukarkan poin yang kita punya dengan barang yang mereka inginkan sesuai dengan poin yang mereka miliki. Jadi nggak bisa lebih atau misalnya setengah kita bayar cash, nah setengah pakai poin member, nah itu tidak bisa ya. Jadi itu harus full pakai poin member. Nah, seperti itu. Ini hasil dari transaksi tukar poin. Nah, kita dapat lihat ya, tadi Zaki sudah berkurang poin membernya karena telah digunakan untuk transaksi tukar poin. Nah, kemudian kemana sih
data dari produk yang udah ditukar poin. Nah, tukar poin ini tuh di-set untuk voucher belanja. Jadi ketika transaksi tukar poin, maka pilihan produk harus ada yang di aplikasi tersebut gitu. Nah, produk yang telah ditransaksikan pada tukar poin ini akan masuk ke stop loss. Kenapa sih ke stop loss? Karena tidak ada pemasukan uang secara fisik, tapi kita pakainya itu poin yang telah kita set di pengaturan. Jadi poin itu diperoleh dari transaksi belanja customer gitu. Nah, jadi masuknya ke stop loss. Nah, kita bisa lihat ya di menu stop loss ini ada keterangannya. Keterangannya ini untuk tukar poin. Nah, di sini ada kuantitinya, juga ada HPP dari produk tersebut. Nah, juga ada nilai total dari stop loss tersebut. Jadi kita tahu sekiranya berapa sih barang yang kita gunakan untuk tukar poin tersebut. Selain itu, pengguna bisa juga cek riwayat produk di ActiveDate. Nah, di sini terdapat keterangan produk tersebut ya. Misalnya tadi produk yang untuk tukar poin. Nah, kita coba cek riwayat stok dari produk tersebut. Nah, maka pada keterangan tersebut akan tertera tukar poin. Nah, jadi bisa jelas banget ya nanti produk itu ada transaksi pembelian kah atau tukar poin dan kuantiti tersebut. Jadi tepat banget nih pakai aplikasi ini karena aplikasi ini punya pencatatan yang detail atas segala aktivitas transaksi di toko kamu. Terlebih sekarang kamu bisa melihat data member, kemudian member tersebut daftar produk yang telah dibelinya apa saja, kemudian ada nilai dari transaksi yang telah mereka lakukan, kemudian ada laba yang kita dapat dari transaksi tersebut. Jadi ini penting banget ya, kita bisa melakukan perhitungan atau sebagai analisa terhadap program yang akan kita lakukan dalam rangka meningkatkan loyalitas dari customer. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.